Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah akrab hafal kita semua. Apa Bu artinya Pak? Setiap yang bernyawa, setiap yang memiliki nyawa, pasti dan pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kita tidak tahu beberapa menit lagi, beberapa jam lagi, sampaikah kita sampai nanti malam nanti, esok, lusa, minggu depankah, berganti bulankah? Yang tahu sisa umur kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas dalam firman-Nya, idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, waktunya telah sampai, siapapun dia, maka kalau sudah ajal datang, maut menjemput, ruh pisah dari jasad, tidak bisa mundur dan maju walau sesaat. Ya Bu ya. Ini kita semua sekarang masih hidup, masih diberikan waktu karena ada 100 Ibu, karena ada nafas. Ada nggak yang lagi senderan yang nggak ada nafasnya sekarang nih? Kayaknya semua sekarang ini ada karena masih ada nafas. Tarik nafas semua. Hitungan ketiga, tarik nafas. 1, 2, 3. Tarik dulu. Tahan, keluarkan. Sekali lagi, tarik. Tahan, keluarkan. Tuh, enak nggak? Yang bikin kita enak minum apanya? Nafas. Yang bikin enak makan, yang bikin enak tidur. Ada nggak orang tidur nggak pakai nafas? Ini tidur lama banget, ya nggak ada nafasnya udah. Yang bikin bisa ibu-ibu ketawa nih apa nih? Kalau nggak ada nafas ketawa pada kabur. Ya nggak ada nafasnya kabur. Bu, Ibu kalau gatel ngegaruk nggak? Langsung pas nggak? Yang bikin bisa ngegaruk? Punya rumah bagus, nikmat, enak dipandang, yang bikin enak apanya? Napas. Punya rumah gede, mobil bagus, nggak pakai napas, bisa dinikmatin. Tadi baca Yasin bareng-bareng nggak pakai napas, bisa nggak? Ya Allah.
Orang bisa kentut enak karena masih ada nafas. Jenazah ada nggak kentut sendiri? Lagi mandi tuh kabur yang mandi. Serikan. Ini kematian kalau judulnya nafas. Makanya kalau orang yang meninggal disebutlah menghembuskan nafas yang terakhir. Ini belum berakhir semua kan? Paling enak lagi ngembusin nafas terakhir lagi sujud juga tentang kelompongan. Pas kentut. Itu lama banget. Di bawahnya berat. Yang repot, napasnya terakhir lagi main gaple, pas lagi ngomong, mati lu. Hembusin napas terakhir, jubrak langsung mati beneran. Mati lu. Makanya jangan suka nyobain. Oh, doain Bu. Ibu saya ajak makan ke restoran yang paling mahal, sehat walafiat, yang bikin enak nafas. Ibu susah puyeng empat enak, yang bikin gak enak juga semuanya enak gak enak, yang penting masih makan gak makan, yang penting orang Jawa makan gak makan yang penting kumpul, makan gak makan yang penting napas. Betul, nggak ada napasnya seperti. Makanya bahasa Indonesia ini hebat. Makanya tadi apa tuh? Kullu nafsin punapas. Setiap yang bernapas, setiap yang bernapas Pasti akan mau. bahasa Sundanya mautnya. Maut. Bahasa Baratnya betul. Kalau bolanya kalau mati out. Jadi nafas itu jiwa. Setiap yang berjiwa pasti Pertanyaan, orang yang tidur masih nafasnya? Masih. Pertanyaannya, sadar nggak? Enggak. Orang tidur dilewein dia nyaut nggak? Enggak. Saking pulasnya, nyaut nggak? Yang ngomong goblok, yang goblok. Orang tidur. Pertanyaannya, orang tidur dia tuh lagi napas, tapi nggak sadar. Siapa napas itu siapa? Siapa napas itu? Tuh, yang tadi kita baca ayat kursi sama-sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan selain Allah yang hidup kekal berdiri sendiri, mengatur segala makhluknya. Lanjutkan. La ta'khudhuhu Allah yang tiada pernah ngantuk, apalagi tertidur. Kalau kita tertidur, kalau kita ngantuk, berarti yang masih berada dalam tubuh kita itulah adalah ruh, nur Allah, ruh, nur Rasulullah. Nur kita adalah nur insan. Jiwa kita, napas kita keluar, tergantung. Kalau yang tidurnya aneh-aneh, napas keluar, tapi roh masih di dalam. Kalau tidurnya nggak nyaman, mimpinya ada yang lagi ke Prancis, ada yang lagi ke Hong Kong, ada yang lagi nyuci pakaian, betul nggak? Apalagi mau tidurnya yang diingat-ingat, yang enak-enak, mimpinya mimpi mimpi saking enaknya lagi dapat duit 5 miliar, lagi makan enak, di taman yang indah dibangunin, kira-kira gimana tuh? Enak Hilang deh enaknya. Beneran apa enggak tuh? Beneran apa enggak?
Mimpi lagi nggak enak, dikejar-kejar anjing galak, mau ditolong macan. Tiba-tiba dibangunin, enak nggak? Enak. Pas bengong, alhamdulillah, untuk hanya mimpi. Itulah alam kubur, itulah alam barzah. Mereka yang banyak amal solehnya sebelum hari kebangkitan, asik di dalam kubur, senyum-senyum. Karena apa? Nanti surganya memang nanti, tapi sudah ditambahkan gambarnya. Oh, nanti aku tempatkan di sini. Wah, asik betul. Ada air, teman-teman surga bidadari. Enak nggak tuh nunggu hari kiamatnya? Enak nggak nunggu hari berbangkitnya? Tapi kalau iman lepas dari kalbu, tidak mau kembali kepada Allah, nanti di alam barzah mimpinya lama sampai hari kiamat. Mimpi lagi dikebukin sama malaikat, enak nggak? Makanya ada jenazah yang begitu baru beberapa hari berubah wajahnya, ada nggak? Belok miring ke sono, miring sini, ada nggak? Karena nggak tahu-tahu itu yang disebut siksa kubur, kayak orang mimpi yang agak enak. Makanya orang yang mimpi nggak enak begitu lama wajahnya gimana? Bisa keluar keringat jagung, betul nggak? Tuh makanya ya sama-sama. Astaghfirullah Rabbana. Jangan berkata nanti malam, jangan berkata besok, hari ini saja berbanyak mohon ampun pada Allah. Apalagi ini bulan Rajab, istighfar Rajab yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, para habaib. Rabbi firli warhamni wa tub alaihi, sama-sama. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Artinya Rabbi firli, ya Allah ampuni aku ya Allah, warhamni sayangi aku, rahmati aku, wa tub alayya, terima taubatku. Tadinya aku mempertuhankan harta, tadinya aku mempertuhankan jabatan, tadinya aku mempertuhankan keegoan, keakuanku. Banyak syirik yang aku tak sadari. Ampuni aku ya Allah, aku ingin kembali padamu. Sebelum aku kembali menghembuskan nafas terakhir, kembalikan selagi masih ada nafas, agar bertobat kepadamu ya Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta suka orang yang bertobat dan senantiasa mengembalikan, mensucikan dirinya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Banyakin lagi mau tidur, kalian aja nggak bangun lagi kelempangan, enak nggak udah diampunin.
enak gak dirahmati Allah, enak gak disayangi Allah. Makanya kalau sholat jenazah doanya kalau buat lagi Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu, ampunin ya Allah, sayangin, maafin. Tadi juga waktu baca akhir Al-Baqarah enak tuh lagunya, saya semen tuh, wa'fu anna wa'fir lana warhamna wa'fu anna wa'fir lana warhamna wa'fu anna wa'fir lana maafkan kami wa'fu anna wa'fir lana, ampuni kami. Kalau dimaafkan, kalau diampunkan, rahmati kami, sayangi kami. Enak gak? Tuh, mudah-mudahan sepengetahuan saya selaku menantu daripada almarhumah Ibu Osih Duarsi binti Bapak Wiharta belum meninggal, seharinya aja masih ikut taklim ngaji di dekat depan masjid rumahnya. Alhamdulillah. Ya, insya Allah akhir hayatnya juga husnul khotimah. Semua kita nggak boleh lupa sama sebab akibat. Ibu mandi apa sebabnya? Kotor, daripada lengket badan. Ada yang bilang lo bau sono mandi. Ada sebabnya nggak? Ada, semua ada sebab akibat. Ada semuanya. Saya punya istri namanya yang tercinta Leni Wijaya. Itu orang yang cakep, anak Apak Wijaya. Sebabnya lahir dari kedua orang tuanya. Terus dibikin sebab saya jatuh cinta. Kira-kira ada istri saya nggak kalau nggak berojol dari orang tuanya? Tuh, makanya semua nih ada jalan. Alhamdulillah. Ya Allah, waktu masa hidupnya saya kenal juga almarhumah, baik, teman terakhir saja ke Istiqlal, ke Masjid Ubama, semua. Mudah-mudahan pertanda akhir hayatnya husnul khotimah. Nggak terasa udah setahun meninggal. Kita aja masih kecil, baru punya anak setahun, kira nggak? Diingat lagi, masa seorang tua dicuekin, diabaikan. Tuh makna hakikat bikin acara hall seperti ini. Saya lihat wajah-wajahnya kayaknya udah jam 2 nih ya. Cukup ya, udah jam 2 lewat 10. Jadi makna hall di sini adalah mengenang tahun wafatnya yang dengannya hikmahnya untuk almarhumah Osih Duarsi yang kita kenal, semua anak, menantu, cucu, cicit semua kumpul. Saya udah punya cucu, berarti cicitnya juga kumpul tuh, ada semua, dan ibu-ibu semua yang hadir. Pertama hikmahnya untuk kita kembali mengenang dan mendoakan semoga semakin lapang almarhumah alam barzakh kuburnya, amin. Yang kedua, ini juga sebagai lambang pengabdian bakti anak, menantu, cucu, sanak famili yang ada di tolannya. Yang ketiga, mengingatkan kita satu saat kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya selagi napas Allah berikan, gunakan napas kita untuk senantiasa syukuri saja apa yang ada.